Bayangkan, seorang anak kecil berlumur debu, tidur beralaskan kardus, hidup dari sisa-sia, dibuang orang. Lalu suatu malam, ia pulang hanya untuk melihat gubuknya dilalap api, dan ibunya diseret keluar. Dalam keadaan nyaris tak bernyawa, Bagus Maulana tak tahu bahwa tas tua yang ia temukan di tumpukan sampah pagi itu adalah kunci dari skandal kelam yang disembunyikan oleh orang-orang berkuasa. Dari bocah pemulung yang hanya ingin bertahan hidup, ia berubah menjadi ancaman yang harus disingkirkan. Tapi mengapa kebenaran yang dibawa seorang anak kecil justru membuat seluruh kota gemetar? Untuk menjawabnya, mari kita kembali ke hari ketika semuanya dimulai. Hari ketika Bagus menemukan tas itu, tanpa pernah menyangka bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Langit pagi itu tak sepenuhnya cerah. Awan kelabu menggantung rendah, seolah hendak menangis, namun ragu untuk meneteskan hujan. Bau busuk dari tumpukan sampah mulai menyengat, bercampur dengan asap tipis dari pembakaran plastik. Tapi bagi Bagus Maulana, bau itu bukan lagi sesuatu yang asing. Itu adalah bagian dari hidupnya. Bagian dari perjuangan yang telah ia jalani sejak ia mengenal arti lapar dan dingin. Anak lelaki kurus itu, tak lebih dari 12 tahun usianya, berjalan menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah reot. Di pundaknya tergantung karung goni yang sudah robek di beberapa sisi. Tangannya memegang tongkat panjang dengan ujung runcing yang biasa ia gunakan untuk mengais-ngais sampah. Sepatunya hanya sandal jepit bekas, tas rupa pasang yang sudah aus dimakan jalanan. Bu, Bagus berangkat dulu ya, kecilnya Larry. Sebelum menutup pintu gubuk kecil tempat ia dan ibunya tinggal, suara dari dalam hanya batuk, kering, dan panjang. Itulah suara ibunya. Ibu yang dulu bercerita tentang langit biru, tentang sekolah, tentang masa depan. Tapi sekarang, wanita itu lebih sering berbaring lemah. Diselimuti batuk dan demam, tubuhnya menyusut seperti dedaunan kering. Bagus menatap langit sebentar, menarik napas dalam, lalu melangkah mantap menuju tempat pembuangan sampah besar di dekat pasar. TPS itu menjijikan bagi sebagian orang, tapi bagi Bagus, itu seperti tambang emas yang tersembunyi. Botol plastik, besi karatan, kertas bekas, semuanya bisa jadi uang kalau dikumpulkan cukup banyak. Di sanalah ia bertemu para pemulung lain, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua menyatu dalam dunia yang sama, dunia sampah. Hari itu, tumpukan baru datang. Truk sampah dari kompleks perumahan elit baru saja menumpahkan muatannya. Bagus segera bergerak cepat, berebut dengan yang lain. "Duluan ya bang," teriaknya pada seorang pemulung tua yang mengenalnya. "Ambil aja Gus, yang penting jangan rebutan," engkalnya. Lincah menyapu kantong plastik, kardus sobek, dan mainan rusak. Sampai kemudian, matanya tertumbuk pada sesuatu yang mencolok. Sebuah tas kulit, coklat tua, kotor, terkunci resletingnya, tapi bentuknya masih utuh, tergeletak di bawah tumpukan bungkus makanan dan pembalut bekas. "Aneh," gumamnya. Ia menunduk, menyingkirkan sampah yang menutupinya, lalu menarik tas itu keluar. Berat. Siapa yang buang tas sebagus ini? Ia membaliknya. Tak ada nama, tak ada tanda pengenal. Tapi ada rasa aneh yang menyusup ke dadanya. Seperti firasat, seperti ada yang tidak biasa dengan tas itu. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan tas itu ke dalam karungnya, lalu menyingkir dari kerumunan. Hari itu, ia merasa cukup. Ia pulang lebih awal dari biasanya. Di dalam gubuk yang hanya berukuran 3 kali 3 meter, Bagus duduk bersila. Cahaya matahari masuk dari celah dinding papan. Ia menatap tas itu dengan tatapan bingung, sekaligus penasaran. "Ibu, lihat deh," bisiknya sambil melirik ke arah ranjang reot tempat ibunya terbaring. Ibunya membuka mata lemah. "Apa itu Gus?" "Enggak tahu, Bagus temu di TPS, jangan-jangan ada uangnya." "Entahlah," dengan jantung berdegup,
Bagus membuka resletingnya perlahan. Di dalamnya, ada map lusuh yang diikat dengan karet, beberapa lembar foto hitam putih, dan sebuah alat, seperti perekam suara model lama, tape recorder kecil, dengan baterai yang sudah hampir habis ini. Apa bu? Ibunya tak menjawab, matanya sudah terpejam lagi, napasnya berat. Bagus memeriksa tape itu, tombol play masih bisa ditekan. Dengan tangan gemetar, ia menyalakannya. Nama saya, Rino Arwandi. Jika Anda mendengar ini, berarti saya sudah tidak ada. Suara itu berat, parau, dan penuh ketakutan. Saya telah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui publik. Tapi saya tidak bisa diam, tidak setelah melihat semua kejahatan itu terjadi di depan mata saya. Bagus menelan ludah. Wali kota, kepala polisi, bahkan beberapa anggota dewan, mereka semua terlibat. Saya punya bukti, dan saya akan sebarluaskan. Walau nyawa saya, taruhannya. Klik. Baterai habis. Bagus terdiam. Tangannya gemetar, keringat dingin mulai mengucur dari pelipisnya. Ia memandangi tape recorder itu seolah benda kutukan, lalu menatap tas yang kini terbuka, dan foto-foto yang tersebar. Salah satunya menunjukkan seorang pria berdarah-darah di sebuah ruangan sempit, dan di belakangnya, bayangan seseorang berseragam. Apa ini? Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi hatinya tahu. Ini bukan sekadar barang bekas. Ini bahaya. Malam itu, Bagus tak bisa tidur. Ia duduk di samping ibunya yang terus menggigil. Di luar, angin bertiup kencang. Gubuk mereka berderit seperti hendak runtuh. Suara tikus bersahutan, tapi yang paling membuat jantung Bagus berdegup adalah bayangan pria bertopi yang berdiri diam di kejauhan, tepat di balik bayangan lampu jalan. Bagus mengusap wajahnya. Ia menutup tas itu dengan kain. Tapi tahu, rahasia ini telah ditemukan, dan seseorang sedang mencarinya. Pagi itu, langit benar-benar mendung. Udara lembab menyelimuti gubuk kecil Bagus dan ibunya, menyusup hingga ke tulang. Di luar, gerimis tipis turun pelan-pelan, seperti mencoba menenangkan dunia yang tengah menahan napas. Namun, di dalam hati Bagus, justru badai yang bergemuruh. Matanya sembab. Semalam, ia tak benar-benar tidur. Suara dari alat perekam itu terus berputar dalam kepalanya. Nama Rino Arwandi terus terngiang. Sosok pria yang berbicara dalam rekaman itu bukan hanya ketakutan, tapi juga seperti sedang berpamitan. Ada rasa putus asa dalam suaranya, tapi juga keyakinan. Saya punya bukti. Kata itu paling sering mengusik Bagus. Ia menatap tas tua yang kini ia bungkus rapi dengan kain sarung lusuh. Di dalamnya masih ada map dan foto-foto aneh. Tapi pagi ini, ia belum berniat membukanya lagi. Bu, tadi malam, ibu dengar suara rekamannya? Enggak, bisiknya perlahan sambil menyodorkan gelas air putih ke mulut ibunya. Sang ibu menggeleng lemah, matanya tampak kosong, seolah ia berada di dunia lain. Pipinya makin tirus, kulitnya mulai kekuningan. Batuknya tak kunjung berhenti. Ibu, mimpi, kamu jadi orang besar Gus, gumamnya. Tapi hati-hati ya, orang besar itu kadang makin banyak musuhnya. Bagus tersenyum pahit. Ia menggenggam tangan ibunya erat, dingin. Usai memastikan ibunya tertidur lagi, Bagus mengambil tas tua itu dan menyelipkannya ke dalam karungnya. Ia berangkat seperti biasa, berpura-pura hanya akan memulung. Namun tujuannya bukan ke TPS hari ini. Ia pergi ke pasar lama, tempat di mana para penjual loak, tukang servis radio, dan tukang reparasi alat elektronik berkumpul. Ia ingat seseorang. Di sana, seorang pria tua yang dulu pernah membantu memperbaiki radio tetangganya. Orang itu sering berbicara soal zaman dulu, waktu masih jadi wartawan. Namanya Pak Wahyu. Pasar itu tak ramai karena gerimis belum juga reda. Bagus berjalan pelan, menyusuri lapak-lapak yang ditutupi terpal. Beberapa orang menyapanya. Bagus, dapat banyak hari ini? Belum pak, mau nyari sesuatu dulu. Akhirnya ia tiba di lapak Pak Wahyu. Pria itu duduk bersandar, mengenakan jaket lusuh dan kupluk rajut. Wajahnya keras, penuh kerut, tapi matanya tajam, seperti orang yang masih menyimpan bara masa lalu.
Pak Wahyu. Bagus ya. Ada apa, Nak? Bagus menoleh kanan kiri. Tak ada orang. Ia lalu mengeluarkan perekam dari tas dan meletakkannya perlahan di atas meja lapak. Bisa benerin ini, Pak? Suaranya masih bisa kedengeran semalam. Tapi sekarang mati. Hak. Wahyu mengernyit. Ia menatap benda itu lama. Jemarinya gemetar saat menyentuh permukaannya. Ini model lama, kaset pita kecil. Jarang yang punya. Dari mana kamu dapat ini? Bagus tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Wahyu lekat-lekat. Pak Wahyu menghela napas, lalu membuka penutup belakang. Baterainya soak. Tapi kalau isinya penting, bisa kok saya ambilkan datanya. Dipindah ke komputer, mata Bagus menyala. Ada rekaman orang. Pak, dia nyebut nama Rino Arwandi. Wajah Pak Wahyu langsung berubah. Tangannya yang tadi tenang kini sedikit gemetar. Ia menatap Bagus dengan sorot tajam. Kamu bilang Rino Arwandi? Iya. Dia bilang kalau dia punya bukti soal orang-orang penting yang korup. Pak Wahyu berdiri. Ia berjalan mondar-mandir, sesekali mengusap wajahnya yang keriput. Lalu ia duduk kembali, lebih dekat ke Bagus. Rino itu dulu rekan saya, sama-sama wartawan. Dia orangnya keras kepala, nggak bisa dibungkam. Terakhir dia ngaku dapat data besar dari narasumbernya. Tapi belum sempat dia publikasikan, dia hilang. 3 hari kemudian, mobilnya ditemukan terbakar di pinggiran kota. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Bagus merinding, tangannya mencengkeram lutut. Pak Wahyu menatapnya dalam. Dari mana kamu dapat ini, Nak? Dari TPS, di tumpukan paling bawah, terselip di antara sampah rumah tangga. Pak Wahyu menarik napas panjang. Kalau itu benar suara Rino, dan kalau kamu nemu ini di tempat sampah, artinya ada orang yang buang barang berharga ini karena takut ketahuan. Mungkin dia pikir ini udah rusak, atau dia sedang diintai juga, Pak. Bagus menelan ludah. Apa rekaman ini bahaya? Pak Wahyu tak langsung menjawab. Ia membuka laci lapaknya dan mengambil baterai baru. Ia masukkan ke alat rekaman, menekan tombol play, dan memutar ulang suara itu. Kembali terdengar suara Rino Arwandi. Back and Serak. Tapi isi kalimatnya jelas. Jika aku mati, tolong sebarkan ini. Jangan biarkan mereka terus berkuasa. Pak Wahyu mematikan rekaman itu. Bahaya, Gus. Sangat bahaya. Hari itu, Bagus kembali ke rumah dengan jantung berdegup kencang. Ia membawa perekam yang sudah diperbaiki. Tapi lebih dari itu, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berat. Kesadaran bahwa ia memegang rahasia besar. Di perjalanan pulang, ia merasa diawasi. Langkahnya dipercepat, tapi tak ada yang mengikuti. Mungkin hanya perasaannya saja. Namun saat tiba di depan gubuk, ia berhenti mendadak. Pintu rumahnya terbuka. Jantungnya berdetak makin keras. Ia berlari masuk. Ibu? Ibunya terbaring, pucat. Napasnya terengah. Tapi ia masih sadar, Gus. Tadi ada orang datang, nyari kamu. Pakai motor hitam, pakai helm, katanya teman. Bagus menggigil. Dia ngintip ke dalam tas kamu, tapi gak bawa pergi apa-apa. Cuma senyum, terus pergi. Langit di luar mendadak menggelap. Gerimis berubah menjadi hujan, deras. Dan Bagus tahu, hari-harinya tak akan pernah tenang lagi. Hujan masih belum reda. Petir menyambar sekali-sekali, membuat langit tampak terbelah. Air merembes masuk dari atap gubuk yang bocor, menetes ke lantai tanah yang mulai berlumpur. Tapi bukan hujan yang membuat tubuh Bagus menggigil malam itu, melainkan rasa takut. Bagus duduk di samping ibunya. Lampu minyak menyala redup di sudut ruangan, melemparkan bayangan lembut ke dinding yang hampir roboh. Ibu, tadi dia ngapain aja? Tanya Bagus, berusaha tenang. Ibunya menggeleng pelan. Cuma nanya kamu ada di mana. Lalu, dia lihat tas itu. Senyum. Terus pamit. Senyum itu, justru senyum itulah yang paling menakutkan bagi Bagus. Ada sesuatu yang terasa tak wajar. Seolah orang itu tahu, seolah ia tidak sekadar mencari anak pemulung, tapi mencari sesuatu yang sangat penting dan sangat berbahaya. Bagus mengambil tas tua itu,
dan memeluknya erat, seolah benda itu adalah nyawa ibunya. Deary, di balik resletingnya ada rahasia. Di balik rahasia itu ada sesuatu yang sanggup mengguncang kehidupan banyak orang. Pagi harinya, Bagus kembali ke lapak Pak Wahyu dengan tas tua di karung dan perekam suara yang kini bisa diputar ulang. Ia ingin mencari tahu lebih dalam. Pak Wahyu sudah menunggunya, duduk sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. "Kamu datang juga, kukira kamu bakal sembunyi," ujarnya tanpa senyum. "Aku nggak bisa diem, Pak. Aku harus tahu siapa Rino Arwandi sebenarnya." Pak Wahyu diam beberapa saat, tatapannya kosong, jauh menembus keramaian pasar yang mulai hidup. "Reno itu orang paling jujur yang pernah saya kenal, Gus. Dulu dia wartawan investigasi, suka nyari masalah. Tapi bukan masalah sembarangan. Dia ngulik soal penggelapan dana pembangunan, pembunuhan misterius, dan yang terakhir, proyek pemindahan makam massal di tepi kota. Dia bilang, di balik proyek itu ada sesuatu yang janggal." "Janggal gimana, Pak?" katanya. "Tanah itu bukan cuma tanah kuburan, tapi juga tempat penyimpanan barang-barang bukti yang sengaja dikubur, termasuk dokumen, rekaman, bahkan jasad orang-orang yang dilenyapkan." Bagus merasa perutnya mual. Dan yang bikin dia tambah nekat, katanya, ia dapat info dari orang dalam. Orang itu ngasih tahu kalau wali kota Kapila polisi dan beberapa pengusaha gede ikut main dalam proyek kotor itu. Mereka buat proyek seolah sah, padahal tujuannya menutupi dosa-dosa masa lalu. Pak Wahyu berdiri. Ia mengajak Bagus masuk ke bagian belakang lapaknya, tempat kecil dengan komputer tua dan tumpukan kaset serta CD. "Gus, semalam saya coba salin isi rekamanmu ke file digital, dan saya temukan potongan suara yang belum kamu dengar." Ia menyalakan komputer, membuka folder, lalu memutar file audio. Terdengar kembali suara Reno, tapi kini lebih lirih, lebih terburu-buru. "Jika ada yang mendengarkan ini, saya mohon cari seorang pria bernama Dani Kuswara. Dia yang tahu segalanya. Dia tukang bersih-bersih di kantor wali kota, tapi dia saksi hidup. Tolong lindungi dia." Nama itu membuat Bagus terdiam. Pak Wahyu mematikan audio. Kalau Dani Kuswara masih hidup, dia bisa jadi kunci buat membuka semuanya. Tapi dia nggak gampang. Bisa jadi dia juga sedang diburu. Sepulang dari lapak, Bagus menyusuri jalanan kota. Kali ini bukan untuk memulung, tapi untuk bertanya. Ia mencoba bertanya ke pedagang kaki lima, tukang ojek, bahkan satpam gedung tua. Apakah ada yang kenal nama Dani Kuswara? Jawabannya hampir selalu sama. Tidak tahu, tidak kenal, tidak pernah dengar. Sampai akhirnya ia tiba di dekat gedung tua bekas kantor wali kota lama, yang kini jadi gudang arsip. Di sanalah seorang penjaga tua dengan wajah keriput dan topi abu-abu mengangguk saat mendengar nama itu. "Dani, ya, dulu dia pernah kerja di sini, ngurus bersih-bersih, tapi udah lama nggak kelihatan." "Kemana, Pak?" "Entahlah." Ada yang bilang dia diancam. Ada juga yang bilang dia pergi sendiri. Yang jelas, sejak kantor ini digusur dan dipindah, dia hilang. Tapi coba tanya ke Pak Slamet, dia tukang beca. Kenal banyak orang lama. Malam itu, Bagus menemui Pak Slamet. Lelaki renta dengan rambut putih itu sedang duduk di pos ronda, memperbaiki roda becaknya. "Dani Kuswara?" gumamnya. "Ya, saya kenal. Dulu dia memang suka cerita soal kerjaannya. Bilang kalau dia sering nemu dokumen aneh yang sengaja disobek-sobek." "Sekarang dia di mana, Pak?" tanya Bagus, tak sabar. Pak Slamet menatapnya lama. "Kenapa kamu nyari Dani?" Bagus terdiam. Ia tak tahu harus berkata jujur atau berbohong, tapi akhirnya ia memilih yang pertama. Ada suara rekaman dari orang yang hilang. Dia bilang Dani itu saksi. Pak Slamet terdiam. "Kamu anak siapa, nak?" "Bagus. Maulana, anak Buati, pemulung." Pak Slamet tampak berpikir, lalu ia mengangguk pelan. "Kalau kamu benar-benar mau tahu, Dani sekarang tinggal di ujung kampung Kalimerah, di rumah kecil bekas gudang.
Tapi hati-hati, banyak mata yang memperhatikan orang-orang kayak kamu sekarang. Bagus, pulang larut malam. Kali ini, ia membawa satu nama. Dani Kuswara. Langkahnya berat. Kepalanya dipenuhi kemungkinan, tapi hatinya yakin. Ini bukan sekadar petualangan. Ini adalah panggilan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar menemukan barang bekas. Ia membuka kembali tas tua itu, mengeluarkan map, lusuhnya, lalu satu persatu membaca dokumen di dalamnya. Surat transfer keuangan dengan nama-nama asing, foto-foto orang sedang rapat di ruangan gelap, catatan tangan dengan tulisan, "Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam kebusukan ini." Lalu di bagian paling bawah tas, ia menemukan satu hal yang membuatnya tercekat. Kartu nama Usang. Dani Kuswara, petugas kebersihan kantor wali kota. Alamat RT 2 RW 4, Kampung Kalimerah. Tangan Bagus gemetar. Ini bukan kebetulan, ini petunjuk. Dan ia akan menelusurinya dengan risiko apapun. Udara pagi menyambut dengan dingin yang menusuk. Embun masih menggantung di ujung-ujung daun. Dan jalanan kampung Kalimerah masih sepi. Hanya ditemani suara ayam berkokok dan derit bambu yang bergesekan tertiup angin. Bagus berdiri di depan sebuah rumah kecil, bekas gudang. Bangunannya tampak tak terurus. Dindingnya retak, dan catnya mengelupas. Di bagian depan rumah, tak ada pelang nama, tak ada pagar, hanya beberapa pot tanaman mati yang tak pernah disiram. Ia menarik napas panjang, lalu mengetuk pelan pintu kayu yang nyaris lapuk itu. Tok, 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 hening. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. "Pak Dani?" Panggilnya dengan suara pelan. "Pak Dani Kuswara. Saya Bagus. Saya cuma mau bicara sebentar." Sunyi. Tepat saat ia hendak menyerah, terdengar suara dari dalam rumah. Berat, serak, pelan. "Siapa yang suruh kamu datang ke sini?" Bagus menelan ludah. "Saya nemu rekaman dari Pak Rino Arwandi." Tiba-tiba terdengar suara gesekan cepat dari dalam. Seperti seseorang menarik sesuatu dari balik pintu. Lalu, pelan-pelan, pintu terbuka. Sedikit, seorang pria tua dengan jenggot tipis, rambut berantakan, dan mata yang cekung berdiri di balik pintu. Matanya seperti menyimpan luka yang terlalu lama dikubur. "Masuk," katanya, singkat. Di dalam rumah, aroma apek bercampur debu menyambut Bagus. Ruangan itu nyaris kosong. Hanya ada kasur kapuk tua, meja kecil, dan beberapa gelas plastik berserakan. Dindingnya dipenuhi coretan dan bikas-bikas tempelan koran. Dani Kuswara duduk di atas kursi reot. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok lintingannya sendiri. "Jadi, kamu bawa rekaman itu?" tanyanya. Bagus mengangguk. Ia mengeluarkan perekam suara dari dalam karungnya, lalu menaruhnya di atas meja. Dani memandangi benda itu dengan tatapan kosong, lama, seolah ragu antara ingin mendengar atau justru ingin menghancurkannya. "Itu suara Rino. Zaman saya, gumam Doni Leary, orang yang paling berani dan paling bodoh." "Kenapa, Pak?" tanya Bagus. "Karena dia percaya keadilan masih bisa ditemukan, dan itu membuatnya dibunuh." Suasana mendadak berat. Angin masuk dari celah jendela, membuat tirai usang melambai pelan. Bagus menggenggam lututnya erat. Dani menatapnya lekat. "Kenapa? Kamu bawa ini padaku?" "Karena Pak Rino nyebut nama Bapak di rekaman," katanya. "Bapak tahu segalanya." Dani menarik napas panjang. Ia memejamkan mata. Lalu, ia mulai bicara. "Dulu, saya cuma petugas kebersihan biasa. Tiap malam, saya bersihkan kantor wali kota, ruang-ruang rapat, ruang arsip, dan ruang tamu pejabat. Saya dengar banyak hal tapi saya diam, karena saya cuma petugas, bukan siapa-siapa. Tapi, malam itu, saya kebetulan membersihkan ruang sidang kecil di lantai atas. Pintu setengah terbuka. Saya dengar percakapan, suara wali kota, ketua DPRD, dan dua pengusaha. Mereka bicara tentang dana yang harus dialihkan, proyek pembangunan yang cuma kedok, dan perintah untuk menyingkirkan seseorang yang terlalu banyak tahu. Esok harinya, saya temui Rino. Saya cerita. Diam-diam, dia janji akan bantu saya.
dan akan ungkap semuanya. 2 hari kemudian, saya dizreng. Ada 2 orang datang ke rumah saya. Saya sempat kabur lewat jendela belakang. Sejak saat itu, saya menghilang. Rino juga nggak pernah kelihatan lagi. Doni menandok, bahunya bergetar. Saya pingakit. Nak, saya bersembunyi di sini, nunggu waktu, sambil berharap ada orang lain yang bisa lanjutkan. Bagus menggenggam perekam itu. Ia mendekatkannya ke Dani. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan bersama. Dani menatapnya lemah. Kamu masih kecil. Ini bukan urusan anak-anak. Saya nggak minta ini, Pak. Tapi saya juga nggak bisa pura-pura nggak tahu. Tas ini bukan saya yang cari. Tapi mungkin tas ini memang ditakdirkan jatuh ke tangan saya. Keduanya terdiam lama. Lalu, dari luar, terdengar suara motor berhenti. 2, mungkin 3. Bagus refleks berdiri. Dani mendekat ke jendela, mengintip dari balik tirai. Celaka, gumamnya. Mereka datang lagi. Siapa, Pak? Orang-orang suruhan. Mungkin sudah tahu kita punya rekaman. Bagus panik. Kita harus kabur. Dani segera membuka lemari kayu tua dan mengeluarkan tas kecil. Ia menyimpan beberapa dokumen di dalamnya, lalu menunjuk pintu belakang. Ayo, lewat sini. Eira kecil ke gang sempit. Kita pisah. Kamu bawa rekaman itu, saya akan mengalihkan mereka. Tapi Pak Dani, cepat. Tanpa sempat berpikir, Bagus lari ke belakang. Hujan mulai turun lagi. Tubuhnya basah seketika. Ia berlari menembus gang sempit, melewati jalan berlumpur dan pagar-pagar bambu. Di belakang, terdengar suara teriakan dan letusan senjata. Pak Dani, teriaknya, tapi suaranya tertelan hujan. Malam itu, Bagus bersembunyi di bawah kolong jembatan tua. Tubuhnya menggigil, tangannya memeluk karung tempat tas tua dan perekam disimpan. Hatinya hancur. I tak tahu apa yang terjadi pada Dani. Tapi yang ia tahu, ia sekarang benar-benar sendirian. Sendirian, membawa rahasia yang terlalu besar untuk seorang anak pemulung. Dan di kejauhan, bayangan orang bertopi hitam kembali muncul di tepi jalan. Diam, mengawasi. Langit malam berubah kelam, suara hujan tak kunjung reda, seolah langit ikut bersedih menyaksikan dunia yang sedang terbalik. Di bawah kolong jembatan yang lembab dan bau, Bagus meringkuk sambil memeluk karung yang sudah basah kuyup. Tubuhnya menggigil, tapi bukan hanya karena dingin. Kepalanya penuh tanda tanya. Apakah Pak Dani selamat? Apakah suara letusan itu benar-benar tembakan? Dan siapa pria bertopi hitam yang terus muncul bagai beang-beang kelam di setiap langkahnya? Ia merasa seperti tikus kecil yang diburu. Tapi ia tahu, ia tak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh. Rahasia di dalam tas tua itu bukan lagi milik masa lalu. Ia kini menjadi bagian dari cerita besar. Dan darah. Pagi menjelang. Langit sedikit membuka awan. Bagus bangkit dari tempat persembunyiannya. Tubuhnya lelah. Wajahnya penuh lumpur. Tapi matanya menyala, seperti api kecil yang tak mau padam. Ia kembali ke pasar lama. Tujuannya jelas. Pak Wahyu. Lapak pria tua itu masih tertutup. Tapi tak lama kemudian, seorang pedagang memberitahu bahwa Pak Wahyu ditangkap malam tadi. Katanya sih karena kasus lama, ucap pedagang itu. Tapi kok banyak yang bilang dia ditahan karena nyebarin info aneh di internet. Jantung Bagus seketika mencelos. Satu persatu orang yang membantunya menghilang. Bagus melangkah tanpa arah, tapi langkahnya akhirnya membawanya ke sebuah tempat yang tak ia duga. Perpustakaan kota. Bangunan tua itu sunyi. Beberapa pegawai duduk malas di balik meja. Tak banyak pengunjung, tapi di sana ada satu sosok yang menarik perhatian Bagus. Seorang wanita berkerudung abu-abu dengan kacamata tebal dan wajah serius, tengah duduk meneliti tumpukan buku. Di mejanya tertulis, Anita Ramadhani. Arsip sejarah kota. Bagus mendekat pelan. Permisi Kak, Anita mendongak. Iya, ada yang bisa dibantu? Saya mau cari info soal Rino Arwandi. Anita mengerutkan kening. Kamu siapa? Bagus, saya cuma pengumpul barang bekas.
Tapi saya nemu rekaman dari Pak Rino, dan saya butuh bantuan. Anita menatapnya tajam, lalu berdiri. Perlahan, ikut saya. Di ruangan arsip belakang yang rimang-rimang, Anita membuka rak-rak penuh map lusuh. Ia menarik satu berkas besar dengan label AA01. Hilangnya Rino Arwandi ini bukan untuk umum, tapi saya pernah baca. Rino Arwandi hilang sekitar 3 tahun lalu, setelah mengirim laporan investigasi ke redaksi media tempat ia bekerja. Tapi laporan itu tak pernah dipublikasikan. Redaksinya mengaku kehilangan file. Bagus menatap map itu dengan gemetar. Saya punya rekaman suaranya ke Anita. Dan saya juga nemu nama ini. Ia mengeluarkan catatan dari tas tua. Nama-nama besar yang terlibat dalam korupsi dan kejahatan. Di antaranya, Wali Kota Arman Siregar, Ketua DPRD Fikri Maulana, dan Kepala Polisi Ardi Nursal. Anita mematung. Kamu sadar kalau ini bisa bikin kamu hilang seperti Rino? Bagus menunduk. Tapi kalau saya diam, semua orang jahat itu terus berkuasa. Anita menarik napas dalam. Oke, mulai sekarang saya bantu kamu. Tapi kita harus hati-hati. Mereka punya mata di mana-mana, termasuk di institusi ini. Hari-hari berikutnya, Bagus dan Anita bekerja diam-diam. Mereka mulai menyusun ulang rekaman suara, mengumpulkan potongan dokumen dari tas tua, dan mencocokkannya dengan laporan media lama. Mereka menemukan pola. Setiap proyek besar yang diumumkan pemerintah kota, pembangunan taman, renovasi jalan, penggusuran perumahan, selalu diikuti oleh transfer dana misterius. Dan selalu ada saksi yang menghilang tak lama setelahnya. Ini bukan korupsi biasa, gumam Anita. Ini konspirasi besar. Ada yang sengaja merancang semua ini rapi. Bagus menunjuk salah satu lembaran yang sudah menguning. Kak, ini kayaknya foto rapat rahasia itu. Anita memperbesar gambar di laptop. Ia mendekatkan wajahnya. Matanya membelalak. Itu Ardi Nursal. Dan itu, astaga, itu Dandim, komandan distrik militer. Berarti ini lebih dalam lagi, Kak. Anira mengangguk. Jauh lebih dalam. Dan semakin berbahaya. Sore itu, saat Bagus hendak kembali ke gubuknya, ia merasa diikuti. Langkah kaki di belakangnya tak seramah biasanya. Ia menyelinap ke gang sempit, lalu berlari, menabrak seorang pria tinggi, berbaju hitam. Mau kemana? Suara pria itu berat dan dingin. Bagus mundur, jantungnya berdetak liar. Pria itu tersenyum miring. Namamu Bagus kan? Anak pemulung yang nemu harta karun? Bagus tak menjawab. Dengar ya bocah, kadang kebenaran itu terlalu berat buat dipikul anak kecil. Kalau kamu mau selamat, buang tas itu, lupakan semuanya. Anggap aja nggak pernah terjadi. Bagus diam. Pria itu mendekat. Ini bukan dunia dongeng, ini dunia kotor. Dan yang kecil bakal dilindas kalau nggak tahu diri. Lalu pria itu melangkah pergi, meninggalkan ancaman menggantung di udara. Malam itu, Bagus duduk di samping ibunya. Wanita itu makin lemah, batuknya makin parah. Ibu, kalau Bagus bisa ubah kota ini, ibu bangga nggak? Ibunya tersenyum tipis. Ibu bangga. Bahkan sejak kamu lahir, tangannya menggenggam tangan Bagus dengan lembut. Kamu itu cahaya, Gus, dan kadang cahaya cuma bisa bersinar di tengah gelap yang paling pekat. Bagus menangis dalam diam. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tak boleh berhenti. Karena satu-satunya yang lebih berbahaya dari kebenaran adalah diamnya orang yang tahu kebenaran. Dan Bagus sudah terlalu tahu untuk diam. Udah separuh cerita aja nih. Kita peregangan dikit yuk, biar nggak terlalu sepaneng. Coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik, terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe, karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Bagus tak lagi bisa tidur nyenyak. Bukan hanya karena rasa takut, tapi karena tekanan berat yang kini ia pikul sendiri di punggung kecilnya. Di tangannya ada rekaman, dokumen,
dan nama-nama besar yang akan mengguncang satu kota jika disebarluaskan. Tapi, nyawa bukan lagi jaminan aman. Anita menyarankan agar ia pindah sementara dari gubuknya. Seseorang bisa menyelinap malam-malam, Gus. Sekarang kamu bukan cuma anak pemulung, kamu target, ucapnya. Tapi Bagus menggeleng waktu itu. Aku nggak akan ninggalin ibu. Mereka akhirnya sepakat menggunakan cara lama. Berpindah-pindah tempat. Di siang hari, Bagus tetap seperti biasa, memulung, menyamar dalam rutinitas. Tapi malam ia tidur di tempat berbeda. Kadang di perpustakaan, kadang di rumah kenalan Anita, bahkan pernah di sebuah warung kosong belakang pasar. Namun mereka terlambat sadar bahwa gerakan mereka sudah diawasi sejak lama. Satu sore, ketika Bagus baru saja keluar dari rumah Anita dengan tas tuanya yang selalu dibungkus rapat, seseorang menabraknya di gang kecil. Tasnya terjatuh. "Maaf, Dik." Namun saat Bagus menunduk hendak mengambil tas, pria itu lebih dulu mengambilnya dan lari. "Hei!" teriak Bagus kencang. Ia berlari sekuat tenaga, menerobos keramaian pasar, melompati keranjang sayur, mendorong tubuh-tubuh dewasa yang lebih besar. Napasnya memburu, kakinya panas. Pria itu lincah. Tapi Bagus punya sesuatu yang lebih kuat dari kecepatan, tekad. Ia terus membuntuti si pencuri, hingga pria itu memasuki sebuah gang buntu. Pria itu menoleh, panik. Seketika, dua pria lain muncul dari arah berlawanan, berpakaian serba hitam. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghajar pencuri itu dan merampas tas tua dari tangannya. "Terima kasih, bodoh," ucap salah satu dari mereka sambil menendang tubuh si pencuri. Bagus menyaksikan semuanya dari balik tembok. Matanya melebar. Tas itu sekarang ada di tangan mereka. Beberapa jam kemudian, Bagus dan Anita bertemu di lapak servis ponsel. Kenalan Anita. Wajah Bagus masih pucat. "Mereka dapat tasnya, Kak." Anita menutup mulutnya. Shock. "Kamu yakin?" "Yakin. Mereka ambil dari tangan pencuri yang tadinya nyolong dari aku." Anita menghela napas panjang. "Berarti mereka sudah tahu persis siapa kamu, dan mereka sabar menunggu waktu yang tepat." Bagus menunduk. "Tapi mereka cuma dapat tasnya, Kak. Rekamannya yang asli aku pindahin ke flash disk dan sembunyiin di tempat yang enggak akan mereka cari." Anita mengangkat alis. "Kamu simpan di mana?" Bagus tersenyum tipis. "Di kotak amal musola pasar." Anita menahan tawa yang hampir keluar. "Kamu luar biasa, Gus." Tapi senyuman mereka tak bertahan lama. Karena malam itu, sesuatu terjadi. Gubuk tempat Ibu Bagus tinggal dibakar. Orang-orang bilang itu korsleting, tapi tak ada listrik di sana. Api menyala hebat. Tak ada yang berani mendekat. Ibu Bagus berhasil dikeluarkan oleh tetangga yang kebetulan lewat, tapi kondisinya kritis. Luka bakar di bagian dada dan tangan. Bagus datang terlambat. Ia hanya melihat sisa api yang menyala pelan, dan ibunya yang digotong ke atas gerobak menuju klinik kecil. Tangisnya pecah. "Ibu! Ibu kenapa?" Tubuhnya lemas. Dunia calap. Tapi di tengah amarah dan air mata, ia tahu satu hal pasti. Ini bukan kecelakaan. Ini peringatan. Anita duduk di ruang tunggu klinik, sementara Bagus menunggu kabar dari perawat. Hujan deras turun di luar, membasahi semua. Petir menyambar, langit menjerit. "Gus, kita nggak bisa diam lagi. Mereka sudah mulai menyerang orang-orang terdekatmu." Bagus menggertakkan gigi. "Aku mau mereka dihukum, Kak, semua. Sampai ke akar-akarnya." Anita mengangguk. "Kita percepat. Besok, kita akan unggah isi rekaman itu ke internet. Tapi bukan dari akun biasa, kita pakai jaringan jurnalis independen. Aku kenal seseorang yang bisa bantu. Mas Jody, mantan redaktur yang sekarang kerja di situs berita bawah tanah. Di mana dia? Di luar kota. Kita harus ke sana. Malam ini." Bagus menatap klinik. "Tapi Ibu," Anita memegang bahunya. "Aku janji, aku urus ibumu. Tapi kalau kamu bertahan di sini, mereka akan tangkap kamu. Atau lebih buruk dari itu. Jadi, aku pergi sendiri." Anita menyerahkan amplop kecil
Di dalamnya ada flash disk, beberapa lembar uang, dan secari kertas berisi alamat. Mas Jody akan menunggu di sana. Kamu bilang saja dari aku. Dia akan paham. Bagus menatap benda itu seolah memegang api. Ia menatap ibunya dari kejauhan. Tubuh yang lemah itu kini berbaring di tempat tidur sempit, dikelilingi suara mesin medis yang berdering lemah. Bagus pergi dulu, Bu. Demi semua kebenaran. Demi ibu, demi orang-orang jujur yang udah dibungkam. Malam itu, Bagus naik truk pengangkut barang, menumpang hingga ke pinggir kota. Di tangannya, ia memegang flash disk yang bisa mengguncang kursi-kursi mewah di balai kota. Di belakangnya, seseorang menatap dari kejauhan, pria bertopi hitam, Kali. Ini ditemani satu sosok lainnya. Mereka bergerak keluar kota, perintahkan tim bersenjata. Jangan biarkan bocah itu tiba di tujuan. Suaranya datar, tapi mematikan. Truk pengangkut barang itu melaju lambat menembus jalanan berkerikil yang membelah persawahan. Hujan rintik-rintik terus turun, menyusup ke dalam jaket lusuh yang Bagus kenakan. Di sampingnya hanya ada beberapa karung pupuk dan kardus kosong. Ia menggigil, tapi bukan karena dingin semata. Ia tahu, setiap kilometer yang ia tempuh adalah jarak yang menjauhkannya dari ibunya dan mendekatkannya pada maut. Tangannya terus menggenggam erat amplop kecil berisi flash disk. Isinya bisa membakar nama-nama besar dalam daftar itu. Dan ia tahu, orang-orang itu tak akan membiarkannya sampai. Beberapa jam kemudian, truk berhenti di perempatan pasar tua sebuah kota kecil. Sopir tua di belakang kemudi menoleh ke belakang sampai di sini. Nak, saya cuma sampai sini. Bagus turun dengan hati-hati. Terima kasih, Pak. Truk itu berlalu, meninggalkan debu dan bunyi knalpot tua yang memekakan telinga. Bagus memandang ke sekeliling. Kota ini asing baginya, tapi ia tahu satu tujuan. Rumah Mas Jody, jurnalis bawah tanah yang dikenal Anita. Alamat dalam kertas menyebutkan Gang Anyelir nomor 7. Ia berjalan cepat, menyusuri gang-gang sempit yang becek dan sunyi. Beberapa orang menatapnya curiga. Anak kecil, bertubuh kotor, membawa karung dan tampang waspada. Akhirnya ia sampai di sebuah rumah tua dengan jendela tertutup rapat dan pintu besi yang berkarat. Ia mengetuk 3 kali. Tak lama, pintu terbuka sedikit. Mata tajam seorang pria kurus menatap dari celah. Siapa kamu? Saya. Bagus. Dari Kak Anita. Mata pria itu melebar, masuk cepat. Di dalam rumah, aroma kopi dan asap rokok bercampur. Ada tumpukan harddisk eksternal, laptop, dan kabel-kabel berserakan. Jody, pria berambut gondrong dan berkacamata bundar, tampak tak tidur semalam. Jadi, kamu yang bawa bom itu ya? Tanyanya sambil menunjuk amplop. Bagus mengangguk. Buka. Bagus menyerahkan flash disk itu. Jody mencolokkannya ke laptop, lalu membuka folder di dalamnya. Wajahnya berubah serius, matanya menatap layar tanpa berkedip. Astaga, ini bukan sekadar bukti biasa. Ia menyalakan salah satu rekaman. Suara Rino Arwandi kembali terdengar. Kali ini sangat jelas. Saya merekam pertemuan itu. Mereka bicara tentang penyisihan, bukti, pemindahan makam, dan penggunaan proyek pemerintah untuk mencuci uang hasil korupsi. Saya tidak bisa diam. Saya harus sebar ini sebelum saya terlalu terlambat. Jody menghentikan audio. Gila. Ini bisa menjatuhkan 3 institusi sekaligus. Pemerintah kota, kepolisian, dan bahkan TNI. Bagus hanya menunduk. Kita harus unggah ini secepatnya, ucap Jody. Tapi kita harus pakai banyak server. Kalau cuma 1, langsung diblok. Malam itu, Bagus tinggal di rumah Jody. Mereka menyusun rencana rilis data. Video akan diunggah ke berbagai situs whistleblower, termasuk beberapa akun Twitter dan saluran Telegram. Jurnalis lepas. Tapi di tengah persiapan itu, seseorang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Jody menegang. Ia meraih pisau dapur. Diam di sini, Gus, bisiknya sambil bergerak pelan ke depan pintu. Namun sebelum ia sempat membuka, suara dari luar membuat darah mereka membeku. Jangan pikir kamu bisa selamat, Jody. Kami tahu.
kamu menyimpan bocah itu. Serahkan dia, atau semua orang di gang ini akan menanggung akibatnya. Jody berbalik ke arah Bagus. Wajahnya pucat. Cepat, ikut aku. Mereka naik ke atap rumah, melalui tangga kayu kecil yang disembunyikan di balik lemari. Di sana, angin malam menggigit. Jody menunjukkan jalan ke sebuah rumah kosong di ujung gang yang terhubung lewat atap-atap genteng. Lari ke sana. Pemilik rumah itu sahabatku. Kamu sembunyi di sana. Aku akan alihkan perhatian mereka. Tapi, Mas Jody, cepat. Tepat saat Bagus berlari ke atap rumah seberang, terdengar suara keras dari bawah. Pintu rumah Jody dijebol, disusul suara teriakan. Bagus nyaris terjatuh karena panik. Tapi ia berhasil sampai ke rumah tujuan, lalu bersembunyi di balik lemari tua, menggenggam tubuhnya yang gemetar. Dari celah jendela, ia menyaksikan rumah Jody digeledah. Beberapa pria berbadan besar masuk dengan sepatu bot. Salah satu dari mereka memegang laptop Jody. Dapetin semua filenya. Kalau anak itu lolos, kita habisi semua kontaknya. Detik itu, Bagus sadar. Mereka tak hanya memburunya, mereka akan menghabisi siapapun yang membantunya. Beberapa jam berlalu. Langit mulai memucat. Fajar datang. Bagus keluar pelan-pelan, memastikan jalanan aman. Rumah Jody terbakar sebagian. Jody tidak terlihat. Ia kembali menyusuri jalan. Kali ini dengan langkah lebih cepat. Ia harus ke warung internet, harus menyebarkan file salinan yang masih ada di flash disk cadangan dalam saku celana. Namun saat ia hendak menyeberang jalan, berak, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di hadapannya. Pintu terbuka. Dua pria bertubuh besar turun dan langsung menangkapnya. Dapat juga, Bajengan, Castle. Bagus berontak. Ia menjerit, tapi pukulan mendarat di perutnya. Semuanya gelap. Ia terbangun di dalam ruangan sempit, tanpa jendela. Tubuhnya sakit. Mulutnya ditutup lakban di depannya. Duduk seorang pria. Pria yang selama ini hanya ia lihat. Derek Kehan, pria bertopi hitam. Ia membuka topinya, tersenyum. Kau pikir anak kecil bisa main api dan tak terbakar? Bagus duduk di kursi besi dingin dengan kedua tangan terikat di belakang. Lampu sorot di lengket-lengket menyorot tepat ke wajahnya. Sakit, silau, tapi lebih dari itu, menakutkan. Di hadapannya, pria bertopi hitam itu berjalan pelan, tanpa suara, seolah sengaja membiarkan ketegangan menggantung seperti tali gantung di atas kepala. Namamu Bagus Maulana, ucap pria itu akhirnya. Suaranya dalam, tenang, tapi mengandung bisa. Pemulung kecil, anak dari perempuan miskin bernama Wati, tidak punya latar belakang, tidak punya pelindung, tidak punya siapa-siapa. Ia tersenyum miring. Tapi, kamu membuat masalah besar. Bagus diam. Cuma karena kamu menemukan tas tua, dan kamu pikir kamu pahlawan. Langkah pria itu tahan. Ia menatap tajam ke mata Bagus. Kamu tahu siapa aku? Bagus menggeleng pelan. Aku adalah tangan yang membersihkan semua kekacauan di kota ini. Kalau ada orang yang bicara terlalu banyak, aku buat mereka diam. Kalau ada yang menyimpan bukti, aku buat itu menghilang. Ia berbalik, berjalan ke arah meja, lalu membuka folder berisi beberapa foto. Ia melempar satu persatu ke lantai, tepat di hadapan Bagus. Foto Pak Wahyu, foto Dani Kuswara, foto Jody. Tahu siapa mereka sekarang? Bagus menggigit bibir, matanya basah. Mereka, semua orang baik, dan kalian. Plok, satu tamparan keras mendarat di pipinya. Orang baik tidak bertahan lama di dunia ini, nak. Desis pria itu. Ia mendekat, tapi kamu masih punya pilihan. Serahkan semua file, flash disk, semua yang kamu salin. Bagus menatapnya, lalu tersenyum pelan. Kalian sudah kehilangan semuanya. Pria itu memicingkan mata. Apa maksudmu? Sebelum aku datang ke rumah Mas Jody, aku sudah unggah satu file cadangan ke saluran Telegram pakai VPN dari warnet sebelum berangkat. Wajah pria itu berubah. Kamu bohong, silakan cek, jawab Bagus pelan. Atau tunggu berita besok pagi.
Pria bertopi hitam menggeram. Ia melempar kursi ke dinding. Satu anak buahnya masuk terburu-buru, membawa ponsel. "Bos, ada masalah." "Apa?" "Rekaman itu viral. Sudah diunggah ke 5 kanal Telegram dan 1 forum luar negeri. Sudah tersebar luas." "Goblok," teriak pria itu. Ia langsung menendang meja, lalu mendekati Bagus. "Kamu akan mati!" Namun saat ia mengangkat tangan, terdengar suara dari luar. "Brak, dam-dam, dum, tembakan, jeritan." Pintu ruangan dibuka paksa. Beberapa pria berpakaian hitam-hitam dengan emblem kecil di lengan masuk. Pasukan khusus anti korupsi dari Jakarta. Mereka menodongkan senjata ke semua arah. "Angkat tangan." Semua di tempat. Pria bertopi hitam langsung mencoba kabur lewat pintu belakang. Tapi satu peluru menembus betisnya. Ia jatuh, menjerit, lalu diringkus. Bagus hanya bisa mematung. Salah satu petugas mendekat, memotong tali ikatannya. "Namamu Bagus Maulana kan?" tanya petugas itu dengan nada penuh hormat. Bagus mengangguk pelan. "Kamu anak luar biasa, Kami. Sudah lama mengincar jaringan ini, tapi tak pernah punya cukup bukti, sampai kamu munculkan semuanya." Bagus hampir tak percaya, tangannya gemetar. "Tapi mereka masih banyak. Dan ibu saya." "Tenang. Kami sudah evakuasi ibumu ke rumah sakit pusat. Aman. Kamu bisa bertemu dengannya malam ini." Mata Bagus akhirnya pecah. Bukan karena takut, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya. Sejak semua ini dimulai, beban itu tak lagi ia pikul sendirian. 2 hari kemudian, berita tentang skandal pemindahan makam dan korupsi proyek kota menjadi tajuk utama di berbagai media. Nama-nama besar diseret ke ruang sidang. Wali kota ditangkap, Kepala Polisi dicopot, Ketua DPRD mengundurkan diri, dan satu nama kecil disebut di setiap berita. Bagus Maulana, anak pemulung yang menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Jurnalis-jurnalis datang mewawancarainya. Kamera menyorot wajahnya, tapi Bagus hanya berkata, "Saya cuma nemu tas tua yang berisi suara orang-orang yang tidak ingin dilupakan." Di rumah sakit, ibunya sudah membaik. Tubuhnya masih lemah, tapi senyumnya utuh. "Kamu hebat sekali, Nak." Bagus mencium tangan ibunya. "Enggak, Bu. Saya cuma enggak mau diam." Malam itu, Bagus duduk di pinggir ranjang ibunya. Di tangan kirinya, ia menggenggam tas tua itu. Di dalamnya, masih ada beberapa dokumen yang belum sempat terbaca. Tapi bukan dokumen itu yang penting sekarang, melainkan pesan dari mereka yang telah dibungkam. Suara Rino Arwandi kembali terputar dalam pikirannya. "Kalau suara saya hilang, biarlah orang-orang kecil menyuarakan yang besar, karena kebenaran tidak bisa dibunuh." Bagus menatap langit dari jendela. Langit malam tak berbintang, tapi ia tahu cahaya akan selalu datang dari yang terkecil. Pagi itu, kota yang dulunya bising oleh propaganda, iklan proyek pembangunan, dan suara megafon kampanye tiba-tiba sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua orang kini mulai berbisik. Di warung kopi pinggir jalan, para tukang becak yang biasanya bercanda, kini bicara pelan, memegang koran lusuh dengan judul besar, "Anak pemulung bongkar skandal proyek pemindahan makam di pasar." Para pedagang sayur berkumpul di depan kios radio tua. Penyiar menyebut satu persatu nama pejabat yang ditangkap, lengkap dengan tuduhan korupsi dana publik, penghilangan bukti, pembunuhan jurnalis. Di ganggang sempit, anak-anak yang dulu mengejek Bagus kini menyebut namanya dengan nada bangga. "Itu anak yang nemu tas tua itu, kan? Yang masuk TV? Hebat ya dia, ... Dan di balik semua bisikan itu, berdiri seorang bocah kurus, mengenakan baju lusuh, masih memungut botol plastik di pinggir jalan. Seolah hidupnya belum berubah. "Bagus Maulana, Gus. Kamu serius masih mau mulung?" tanya Anita di perpustakaan kota yang kini menjadi markas. Sementara investigasi anti korupsi, Bagus tersenyum kecil. "Sampai ibu benar-benar sehat, sampai semua masalah selesai, aku nggak akan berubah." Anita menatapnya lama. Wajah Bagus masih sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Penuh luka, tapi juga penuh cahaya.
Kamu tahu nggak, kata Anita, sambil menyerahkan secarik kertas. Ada kampus jurnalistik di Jakarta yang mau kasih kamu beasiswa penuh. Mereka bilang, kamu punya mata jurnalis sejati. Bagus menatap kertas itu, lalu menatap ibunya, yang kini duduk di kursi roda tak jauh darinya. Kalau ibu ikut, aku mau. Anita tersenyum. Ibumu yang pertama kali bilang itu ke mereka. Katanya, kamu harus tumbuh jadi lebih besar dari sekadar saksi. Hari-hari berlalu, tapi badai belum sepenuhnya mereda. Di ruang persidangan, Wali Kota Arman Siregar masih menolak mengaku. Ia duduk di balik kursi pesakitan dengan jas rapi dan senyum sinis. Saya difitnah, katanya di depan kamera. Bocah pemulung, mana bisa dipercaya. Namun saksi terus berdatangan. Rekaman demi rekaman diputar. Dokumen dari tas tua itu menjadi bukti sah. Nama-nama yang dulu tak tersentuh kini dipanggil satu persatu. Dan para warga yang dulu diam kini mulai bicara. Bagus duduk di deretan belakang pengadilan, mengenakan baju putih dan celana bahan seadanya. Ia ditemani ibunya dan Anita. Sesekali orang-orang menoleh padanya. Takjub, segan. Tapi Bagus hanya menunduk. Ia tak butuh sorotan. Ia hanya ingin keadilan menampakkan wajahnya. Walau sekali saja. Suatu siang, setelah persidangan, seorang pria tua mendekatinya. Tubuhnya gemetar. Jalannya lambat. Ia mengenakan jaket usang dan peci lusuh. Kamu, Bagus. Bagus mengangguk pelan. Pria itu menggenggam tangannya erat. Terima kasih, anakku. Anakku dikuburkan tanpa nama, tanpa doa. Mereka pindahkan makamnya, tanpa izin. Aku cuma tukang las. Aku tak bisa apa-apa. Tapi kamu bawa suara kami ke tempat yang tak pernah kami bayangkan. Bagus tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, air matanya mengalir, pelan. Di waktu lain seorang guru sekolah dasar datang menemuinya. Dulu, saya takut. Saya tahu Rino Arwandi, dia pernah datang ke sekolah, bicara soal data siswa fiktif, tapi saya disuruh diam. Ia menyerahkan flash disk kecil. Sekarang, saya mau bantu. Ini data fiktif dari Dinas Pendidikan, mungkin kamu bisa serahkan ke mereka. Dan disitulah, Bagus menyadari sesuatu. Kota ini sedang bangkit. Bukan karena satu tas tua, tapi karena satu keberanian kecil yang menular ke banyak jiwa lain yang pernah dibungkam. Kebenaran bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang apa yang terjadi ketika orang-orang biasa mulai berani bersuara. Malam itu, Bagus duduk di depan rumah kontrakan kecil, tempat ia dan ibunya tinggal. Rumah bantuan pemerintah yang dulu ia pikir tak mungkin bisa ia miliki. Langit di atasnya cerah, tak seperti melamulam kelam saat ia berlari menyelamatkan tas tua itu. Ibunya datang dengan secangkir teh hangat. Masih belum bisa tidur? Tanya ibu. Bagus tersenyum. Masih kepikiran. Semua kejadian itu kayak mimpi. Tapi nih, ibunya duduk di sampingnya. Kamu tahu Gus, dulu ibu sering bilang ke langit, kalau ada keajaiban, jatuhkanlah ke anakku. Dan ternyata, tas tua itu keajaiban, bukan tasnya. Jawab ibu sambil menatap langit. Tapi kamu, Enoch, kecil yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bersuara. Hari berikutnya, di taman kota yang baru saja direnovasi, kali ini tanpa proyek tipu-tipu, Bagus duduk di panggung kecil bersama tokoh-tokoh perubahan. Ia diminta menyampaikan pidato pendek. Ia berdiri, dengan kertas kusut di tangan, tapi suaranya jernih. Nama saya Bagus Maulana. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak pemulung. Tapi saya nemu tas tua yang isinya suara orang-orang yang gak pernah didengar. Hari ini, saya cuma mau bilang, kebenaran itu bukan milik orang besar. Kebenaran itu milik siapapun yang mau menjaganya. Dan saya percaya, kota ini bisa berubah, bukan karena orang pintar, tapi karena orang jujur. Seluruh lapangan hening. Lalu, tepuk tangan menggelegar. Beberapa bulan telah berlalu sejak persidangan besar itu. Sejak tas tua yang awalnya dianggap sampah, menjadi alat yang mengubah arah sejarah kota, musim telah berganti, tapi semangat yang dulu menyala di Jalan Gelan
di lorong-lorong pasar, dan di hati warga biasa masih terus hidup, bahkan makin membesar. Dan di tengah semuanya, Bagus Maulana tetap menjadi Bagus yang sama. Anak PI, Mulung.ta, PI sekarang bukan lagi pemulung barang, melainkan pemulung kejujuran, mengumpulkan serpihan kebenaran dari tumpukan kebohongan yang telah lama menimbun wajah kotanya. Hari itu, langit cerah di taman kota yang kini dinamai Taman Suara Rakyat. Sebuah acara kecil diselenggarakan. Kursi-kursi plastik berjajar, anak-anak sekolah hadir, para tokoh masyarakat duduk di depan. Di sisi panggung, satu etalase kaca berdiri. Isinya tas tua, kusam, sobek di sisi kanan. Tali resletingnya sudah berkarat. Tapi kini, tas itu bukan lagi sampah, melainkan simbol sebuah warisan. Anita berdiri di podium, mengenakan blus putih dan celana kain gelap. Suaranya tenang, namun penuh makna. Kita semua hidup di zaman di mana suara rakyat mudah dibungkam. Tapi, hari ini, kita berdiri di tempat ini bukan karena kekuasaan, melainkan karena keberanian satu anak kecil yang memilih untuk tidak diam. Ia menatap ke arah Bagus yang duduk di barisan depan, di samping ibunya. Dan hari ini, lanjut Anita, kami resmikan pendirian Rumah Arsip Suara Keadilan, tempat di mana setiap orang kecil bisa menyimpan cerita, suara, dan bukti, agar tidak lagi ada kebenaran yang dikubur di bawah tanah. Tepuk tangan membahana. Bagus menunduk. Wajahnya merah, malu, tapi ada senyum kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Sore harinya, Bagus berjalan menyusuri gang pasar. Di punggungnya masih tergantung karung kecil. Bukan untuk memulung barang bekas, tapi untuk mengumpulkan cerita warga. Ia datang ke rumah seorang nenek yang kehilangan rumah karena penggusuran paksa. Keesokan harinya, ia mewawancarai seorang mantan satpam proyek yang ingin bersaksi. Dan hari berikutnya, ia duduk bersama anak-anak SD, mengajari mereka cara membuat video pendek tentang kejujuran. Ia tak menunggu undangan, ia tak menunggu dana. Ia hanya datang dan mendengarkan karena ia tahu, seperti tas tua itu, kebenaran seringkali bersembunyi di tempat paling tidak disangka. Di rumah kecilnya, Ibu Bagus duduk di kursi roda, merajut. Tangannya sudah jauh membeg. Ia kerap membuat selimut dan dompet kecil untuk dijual di kios pinggir jalan. Gus, katanya suatu malam, kamu sudah besar sekarang. Bagus duduk di lantai, mengedit video testimoni warga. Belum Bu, aku masih belajar, ibunya tertawa kecil. Kamu tahu, dulu ibu sering berpikir, hidup kita bakal begini terus. Kumuh, kotor, ditendang. Tapi sekarang, orang-orang datang ke sini buat belajar dari kamu. Bagus tak menjawab. Tapi ia menatap langit-langit rumah, mengingat malam pertama saat ia menemukan tas itu. Saat ia mengira hanya menemukan kain sobek dan debu. Padahal, ia menemukan dunia. Minggu pagi, sebuah undangan datang. Kementerian Pendidikan mengundang Bagus sebagai pembicara kehormatan dalam seminar literasi kejujuran nasional. Ia membacanya pelan, lalu menoleh ke ibunya. Bu, aku nggak ngerti bahasa seminar. Nanti kalau aku salah ngomong, gimana? Ibunya tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Kalau kamu bicara jujur, orang pasti ngerti, karena suara hati nggak perlu gelar. Cukup keberanian. Bagus menatap undangan itu lagi, lalu mengangguk. Beberapa minggu kemudian, di ruang aula besar, yang dingin dan megah, Bagus berdiri di hadapan ratusan orang. Guru-guru, mahasiswa, tokoh pendidikan, semuanya menatap ke arah bocah kurus yang berdiri tanpa naskah. Tas tua tergantung di samping podium. Bagus membuka pidatonya dengan kalimat pelan. Kalau kebenaran itu seperti emas, maka orang miskin pun punya hak untuk menemukannya. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya pernah menemukan tas yang isinya suara orang-orang yang sudah lama dimatikan. Tas itu membuat saya diburu, dipukul, dipenjara,
tapi juga membuat saya bertemu orang-orang hebat, dan yang paling penting, membuat saya sadar bahwa diam bisa membunuh lebih banyak orang daripada peluru. Ruangan hening. Lalu, tepuk tangan panjang yang tak putus-putus, Bagus kembali ke kotanya. Malam itu, ia tak berubah. Tak meminta penghargaan, tak minta dijemput. Ia hanya menatap langit dan berbisik dalam hati. Tas tua, terima kasih karena membawaku ke jalan ini. Jalan yang membuat aku bukan hanya hidup, tapi berarti. Dan langit malam menjawabnya dengan bintang. Tidak banyak, tapi cukup. Cukup untuk mengingatkan bahwa di antara kegelapan, masih ada yang berani menyala. Seperti seorang anak kecil bernama Bagus Maulana yang menemukan keadilan dari tumpukan dosa. Terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.